bihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhlal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, hafizakumullah. Alhamdulillah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia di malam hari ini, di masjid yang mulia ini. Dilanjutan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah. Manhaj, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, telah kita kaji pembahasan-pembahasan yang sangat bermanfaat, yang semakin menguatkan keyakinan kita tentang prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip dasar dalam beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Kemudian insyaallah di malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan yang disebutkan oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang berikutnya, Ma'rakatut Tauhidi wa Syirk,
peperangan antara tauhid dan syirik. yakni kita ketahui tauhid adalah perkara yang merupakan landasan utama agama ini sekaligus puncak agama ini. Inti dakwah dan seruan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, inti ajaran Al-Quran dan semua petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan buruk, perbuatan dosa yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini tentu selalu saling bertentangan dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu, ya, dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu dibangun di atas mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya semata-mata, tidak ada sekutu baginya, dan memerangi segala bentuk kesyirikan yang besar maupun kecil. Taib, ma'rakatut tauhid wa syirki, peperangan antara tauhid dan syirik. Awalan, yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, inna ma'rakatat tauhidi ma'asyirki qadimatun mundu zamanir rasuli Nuhin alaihi salam. Sesungguhnya peperangan tauhid melawan syirik ini adalah peperangan yang sudah terjadi sejak zaman dahulu, yaitu sejak zamannya Rasul yang pertama, Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Hinama da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadatil asnam. Ya, ketika dia mengajak umatnya, kaumnya, untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Yakni sebagaimana para nabi dan para rasul yang terdahulu, semuanya kita tahu, menyerukan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Termasuk Nabiullah, Rasul yang pertama Nuh alaihi salatu wassalam. Ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran ketika dia mengajak kaumnya, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, di surat Nuh alaihi salam. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Ini semua inti seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mengajak untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, selalu taat kepada Allah, dan mentaati petunjuk nabinya, nabi yang diutus kepada mereka. Dalam hal ini adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Taib, ketika beliau mengajak kaumnya kepada seruan yang mulia ini, ya, bahkan baqiya fihim alfasanatin illa khamsina aman. Beliau menetap di kaumnya dan tetap dengan seruan ini, seruan dakwah ini, selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti selama 950 tahun. Tetap bersabar dengan dakwah ini. Wa huwa yad'uuhum ila tauhidi. Yang beliau terus mengajak mereka kepada tauhid. Fakana radduhum kama dzakaral Qur'an. Maka ternyata jawaban yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh pembesar kaumnya, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran di surat Nuh. Tokoh-tokoh ini yang menentang dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka berkata,
wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'aw wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Mereka berkata kepada yakni masyarakat yang awam. Tokoh-tokoh ini mengajak masyarakat yang awam dalam kesesatan. Mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Dan janganlah kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasra. Sungguh mereka ini telah menyesatkan banyak manusia. Jadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sudah ada dan selalu ada tokoh-tokoh yang mengajak manusia kepada kesesatan, yang ketika datang seruan dakwah Nabi dan para Rasul alaihi salatu wasalam, mereka tidak ingin kehilangan pengikut, tidak ingin kedudukannya jatuh, maka mereka melakukan penentangan terang-terangan seperti ini, justru mengajak orang-orang awam untuk tetap di dalam kesyirikan, tetap di dalam penyimpangan-penyimpangan dan keburukan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya ini kita lihat di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, tentu saja zaman yang masih dekat dengan fitrah manusia. Zaman yang masih dekat dengan Nabi yang pertama, Nabi Adam alaihi salatu wasalam, yakni kesyirikan belum tersebar. Bahkan terjadinya kesyirikan pertama kali di zaman ini disebabkan karena kejahilan, disebabkan karena tipu daya syaitan. Ya, ini sudah terjadi penentangan tersebut. Munculnya tokoh-tokoh yang mengajak kepada kesesatan, yang sekali lagi mereka ingin mempertahankan kekuasaannya sampai terang-terangan menentang dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Padahal kita semua sepakat, tentu saja para nabi dan para rasul adalah sebaik-baik yang mengajak manusia ke jalan Allah, apalagi ulul azmi minar rusul, termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan selama ini beliau berdakwah, ya, selama 950 tahun ini beliau berdakwah, tetap juga sedikit yang beriman kepada beliau, karena tokoh-tokoh yang senantiasa mempengaruhi umat dengan kesesatan ini. Maka ini menunjukkan kepada kita, sejak dahulu peperangan antara tauhid dan syirik berlangsung dan terus akan berlangsung sampai tegaknya hari kiamat. Dan yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rawal Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsir hadhil ayah. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilimpahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan diajarkan takwil atau tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin alaihi salam. Falamma halaka ulaika auha syaitanu ila qaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wasammuhum bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat. Ini athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang sahih, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Beliau berkata tentang nama-nama yang disebutkan di dalam surat Nuh tadi alaihi salam, ini adalah nama-nama orang-orang yang soleh dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. yakni kaum sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam,
orang-orang yang soleh yang mengajarkan kebaikan kepada umat itu, ya, dan mencontohkan amal-amal soleh. Mereka ini benar-benar orang yang soleh. Ketika mereka ini wafat, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka, kepada para pengikut mereka, ya, buatlah di tempat-tempat atau di majlis-majlis yang mereka selalu duduk di situ, buatlah ansoban, patung-patung semacam monumen-monumen peringatan begitu. Patung-patung yang berbentuk seperti mereka, dan berilah nama seperti nama-nama mereka. Tentu syaitan ketika menggoda kaumnya seperti ini dengan alasan apa? Untuk memperingati jasa-jasa mereka, agar kalian semakin semangat beribadah, agar kalian selalu mengikuti petunjuk mereka, supaya kalian tetap semangat beribadah. Ini kan ajakan yang menarik, ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Syaitan dari kalangan jin dan manusia ini saling membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu, memperdaya. Ya. Baik. Fafa'alu, maka para pengikut ini pun melakukannya, menganggap ini adalah kebaikan. Ya, apalagi dalam rangka dinamakan ini pengagungan terhadap orang-orang yang soleh. Dan ini alasan yang selalu menjadi sebab syaitan berhasil menjerumuskan banyak manusia dalam perbuatan syirik sebagaimana yang sudah kita ketahui. Mereka lakukan itu awalnya belum dijadikan sembahan selain Allah. Ya, dalam tanda kutip di sini syaitan demikian sabar menggoda manusia, tidak terburu-buru. Karena kalau seandainya generasi yang pertama ini langsung digoda berbuat syirik, ya kan mereka pasti akan menolak. Karena mereka telah belajar dari guru-gurunya bahwa tidak boleh melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Dibuat patung dulu untuk mengenang jasa-jasa mereka, untuk mengingatkan para pengikutnya kepada guru-gurunya ini agar semangat beribadah. Pertama belum disembah. Hatta idza halaka ulaika, sampai ketika generasi yang pertama ini mati, wafat semua, murid-murid yang langsung berguru kepada orang-orang soleh ini wafat semua. Wa nusiyal ilmu, dan ilmu dilupakan. Masya Allah, ini penting sekali. Jadi ilmu merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, sampai pun dalam menegakkan tauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Jadi ketika ilmu dilupakan, barulah kemudian patung-patung tersebut ubidat, dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita ketahui sebagai perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi. Dan godaannya adalah syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, yaitu mengagungkan orang-orang yang soleh, menghargai jasa orang-orang yang menjadi guru mereka dalam kebaikan. Ini syubhat namanya. Dari sini kita mengetahui, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Di sini kita ketahui kenapa fitnah syubhat itu lebih disukai oleh syaitan daripada syahwat. Karena syubhat sesuai dengan namanya, ada ishtibah, kerancuan, kekaburan, kesamaran dalam membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Syaitan membisikkan fitnah ini supaya manusia merasa itu adalah kebaikan. Tapi kemudian digoda, terus dihiasi, akhirnya lama-kelamaan terjerumus. Mungkin orang-orang yang pertama belum menyadarinya, tapi datang generasi yang berikutnya dibisikkan oleh syaitan bahwa nenek moyang kalian dulu berbuat seperti ini, berbuat seperti itu. Akhirnya generasi yang jahil, yang tidak faham ilmu, kemudian terjerumus ke dalam perbuatan buruk tersebut, seperti kesyirikan yang terjadi di umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Coba bayangkan kalau seandainya
orang tidak mengajak manusia kepada tauhid. Orang-orang membiarkan syubhat yang terjadi di banyak kaum muslimin. Pengagungan terhadap orang-orang yang soleh, menjadikan perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah, meminta syafaat. Kalau ini dibiarkan akan terjadi perbuatan syirik. Bahkan sebagian orang yang berdakwah saja masih ada yang berdakwah dengan semangat dalam hal ini. Sudah demikian banyak terjadi perbuatan syirik di umat ini, apalagi umat di akhir zaman. Barakallahu fikum. Ya. Jadi ini syubhat yang menjadikan manusia ketika melakukan perbuatan buruk tidak sadar bahwa dia melakukan perbuatan buruk. Inilah kenapa iblis sangat menyukai godaan seperti ini. Ya, karena dengan terjerumus ke dalam syubhat, fahum yudnibun wala yatubun li'annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Manusia itu kemudian melakukan perbuatan dosa dan tidak akan meninggalkan, tidak akan bertobat dari perbuatan dosa itu karena mereka menyangka telah melakukan perbuatan yang sebaik-baiknya. Naudzubillahi min dzalik. Terbukti perbuatan syirik saja berhasil. Dengan godaan ini ya menjerumuskan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam sebelum diutus beliau melakukan perbuatan syirik yang bahkan ini merupakan perbuatan syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi. Nah, kalau ini terjadi di zaman dahulu, apalagi di akhir zaman yang syubhat lebih banyak, kerancuan lebih mudah tersebar, maka yang selamat hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ai al-ahjaru wal ansabu allati hiya tamathilu. Yang tadi disebutkan dalam athar ini, syaitan mengatakan, buatlah di majlis-majlis mereka itu ya ansab. Maksudnya al-ansab di sini adalah al-ahjar, batu-batu yang dibuat patung, ya, yang al-ansab, yakni yang didirikan, yang itu adalah at-tamathil, ya ini patung-patung yang dibuat berbentuk manusia, berbentuk tokoh-tokoh yang tadi disebut sebagai orang-orang yang soleh itu. Itu yang diperintahkan oleh syaitan. Yang kemudian kenapa kita tahu dalam Islam kan, ya, gambar-gambar atau patung-patung yang seperti ini dilarang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Wala tada'u timthalan illa tamastahu." Dan kamu jangan membiarkan ada gambar atau patung kecuali kamu hancurkan. Karena jelas ini merupakan dzari'ah, perantara kepada perbuatan syirik. Ya, maka dalam Islam dilarang hal-hal yang seperti ini dengan pengharaman yang sangat keras. Terbukti seperti kejadian yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ini. Nah, baik. Thaniyan, yang kedua. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, "Thumma ja'a ar-rusulu alaihimus salam ba'da Nuhin alaihi salam yad'u qaumahum ila ibadatillahi wahdahu wa tarki ma ya'buduna min dunihi minal alihati allati la tastahiqqul ibadata." Kemudian setelah itu Allah mengutus para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ya, yang semua mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Karena syaitan tentu memperdaya manusia untuk melakukan perbuatan syirik dengan mengesankan, misalnya beribadah di kuburan orang yang dianggap soleh tadi, ternyata hajatnya terkabulkan. Ternyata kelihatannya apa yang dia minta terpenuhi. Maka ini merupakan godaan. Sehingga ini menjadikan laris perbuatan syirik. Sudah pernah kita jelaskan. Ya, hukum asalnya manusia itu kan lemah. Penuh dengan kekurangan. Maka selalu dia berusaha mencari tempat pemenuhan hajat, apalagi yang dianggap cepat memenuhi hajatnya. Maka muncullah godaan syaitan dalam hal-hal yang seperti ini untuk menjerumuskan manusia
dari tauhid, hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak meminta, tidak bergantung kepada selainnya. Baik. Jadi para nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah dari sembahan-sembahan yang tidak pantas untuk diberikan ibadah kepadanya. Fasma ilal Qur'ani wa huwa yuhadditsuka anhum wa fayaqul. Maka coba dengarkan di dalam Al-Qur'an ketika menceritakan tentang seruan dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam, ya, masing-masing dari para nabi itu disebutkan seruan mereka sama. Misalnya, fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf. Nabi Hud alaihi salatu wassalam, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Nabi Hud alaihi salam. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata, sembahlah kepada Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan yang benar bagi kalian selain Allah. Apakah kalian tidak mau bertakwa kepadanya? Ini rincian seruan masing-masing Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam surat Hud, wa ila thamuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya, ini seruannya sama persis. Ya. Dan kepada kaum Thamud kami mengutus saudara mereka Nabi Saleh alaihi salam. Dia menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan yang benar bagimu selain Allah. Sama dengan lafaz yang diserukan oleh Nabi Hud alaihi salam. Kemudian Nabi Syuaib juga di surat Hud, wa ila madyana akhahum syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kami mengutus kepada penduduk negeri Madian saudara mereka Nabi Syuaib alaihi salam. Dia berkata kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah kalian Allah semata-mata, karena tidak ada sembahan yang benar bagimu selain Allah. Ya, ini seruan dari masing-masing Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang seruan mereka sama, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari yang kalian sembah, kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah kepadaku. Inilah seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah, ya, seruan dakwah tauhid tidak pernah bosan-bosannya disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan kita baca kitab ini, ya, sudah berapa kali kita mengulang-ulang pembahasan masalah tauhid. Bersamaan dengan itu, perbuatan syirik yang terjadi di umat ini, bahkan sebagian umat Islam yang menisbatkan diri kepada agama Islam, masih saja terus terjadi, masih semakin bertambah,
dan bahkan semakin terang-terangan dilakukan. Yang ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kajian-kajian seperti ini selalu kita sampaikan kepada umat ini. Dan kita tidak perlu khawatir karena ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang seruan dakwah yang agung dan mulia ini dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam sangat banyak. Bahkan itu adalah mayoritas isi Al-Quran. Ya, ini kenapa kita ragu untuk menyampaikan hal ini padahal dalilnya sangat kuat. Baik dakwah mereka secara umum kemudian rincian seperti ini. Orang-orang yang masih ada kebaikan dalam hatinya, insya Allah ketika kita sampaikan ayat Al-Quran, kita nukilkan, dan ini adalah sebaik-baik petunjuk bagi manusia, mereka akan mudah menerima dakwah tauhid ini, meyakininya dalam hati, karena inilah ya dakwah utama yang selalu diserukan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, cuma karena kebanyakan kita mungkin ketika berdakwah kurang menyampaikan dalil, selalu hanya merasa cukup dengan menyampaikan kata-kata yang indah tanpa didukung dengan dalil, akhirnya pengaruhnya akan kurang di hati manusia. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim." Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an yang dibacakan kepada mereka? Yakni cukup Al-Quran ini sebagai dalil yang akan membuka hati manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah penjelasan dalam Al-Quran sebagai sebaik-baik penjelasan untuk meyakinkan manusia dibandingkan ucapan siapapun dari kalangan manusia. Seandainya kita sering menyampaikan dalil-dalil seperti ini, orang akan terbuka hatinya, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, wa kana raddul musyrikin ala jami'il anbiya'i bil mu'aradati wal istinkari lima ja'u bihi wa muharabatihim bikulli ma yastati'una min quwwah. Maka jawaban kaum musyrikin atau bantahan kaum musyrikin, penolakan mereka terhadap semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah tentu dengan melawan, dengan mengingkari petunjuk yang mereka bawa dan memerangi para nabi alaihi wassalatu wassalam dengan semua kekuatan yang mereka mampu lakukan. Ya, ini kalau para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam menghadapi penentangan seperti itu, tentu lebih-lebih lagi orang-orang yang kedudukannya tidak seperti mereka. Ya, ingat pernyataan Waraqah ibnu Naufal dalam Sahih Bukhari ketika menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menghadapi penentangan dari kaumnya. Ya, beliau mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhiya, wa fi riwayatin illa udiya." Tidak ada seorang pun yang datang membawa petunjuk seperti yang engkau bawa, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali dia akan disakiti, diganggu di jalan Allah, kecuali dia akan dimusuhi, ditentang di jalan Allah. Inilah dakwah tauhid. Ya, ini kita anggap tauhid sederhana, hanya menyembah kepada Allah semata-mata, tidak menyekutukannya. Ini dakwah yang sesuai dengan fitrah, bahkan dakwah yang paling masuk akal. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, menghidupkan, mematikan, membangkitkan, tidak ada kecuali Allah semata-mata. Maka wajar kalau kita hanya meminta kepada Allah. Perkara yang sederhana ini ternyata banyak yang menentang. Karena akal-akal pikiran manusia dibutakan dengan tipu daya syaitan, sehingga orang yang paling dikatakan pintar sekalipun sangat mudah meminta dan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sudah kena syubhat seperti yang dilakukan tadi di kalangan kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, memuliakan, mengagungkan orang-orang yang soleh, menghormati para wali-wali Allah, dan
alasan-alasan yang semisal. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Makanya benar-benar orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu adalah orang-orang yang memperbodohi dirinya sendiri, merendahkan akalnya sendiri. Wa may yarghab am millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Ya, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan tidaklah membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu agama tauhid, agama yang hanif, yang selalu menghadapkan diri kepada Allah, berpaling dari selainnya, kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan ini kenyataannya. Tidak ada kecerdasan, tidak ada kepintaran bagi orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada makhluk yang makhluk ini juga sama lemahnya seperti dirinya. Benar-benar orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Thalithan, kemudian yang ketiga. Kata Syekh rahimahullah taala, wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa alladhi kana ma'rufan indal Arab qabla al-bi'thati bis-sadiqil amin. Kemudian inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir dan nabi yang paling mulia alaihi salam, alaihi salatu wasalam. Yang beliau ini sangat dikenal di kalangan orang-orang Arab qabla al-bi'tsah, sebelum beliau diutus menjadi rasul, dengan gelar As-Sadiqul Amin, seorang yang sangat jujur dan terpercaya, amanah. Ya. Lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidihi wa tarki ma kana ya'budu aba'uhum. Ya. Nasu sirqahu wa amanatahu. Ketika dia mulai mendakwakan kepada kaumnya, dakwah yang diserukan oleh para nabi yang terdahulu. Ketika beliau mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata-mata, mengesahkan Allah dalam beribadah dan meninggalkan sembahan-sembahan yang dulu disembah oleh nenek moyang mereka, apa yang terjadi? Mereka lupa kepada sifat jujur dan sifat amanah yang mereka sendiri yang memuji Nabi SAW dengan sifat tersebut. Karena seruan dakwah yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Padahal mereka diajak kembali kepada fitrah yang lurus. Mereka langsung lupa sifat yang mereka jadikan sebagai pujian bagi Nabi SAW ini. Apa yang mereka lakukan? Wa qalu sahirun kadzdzab. Kemudian mereka mengatakan, memberikan gelar yang buruk kepada Nabi SAW. Sahirun kadzdzab, tukang sihir yang pendusta. Ya, sangat jauh berbeda dengan pujian yang mereka berikan dulu. Hanya sebab karena mendakwakan tauhid. Jadi betul yang tadi kita katakan dari ucapan Waraqah ibnu Naufal, setiap orang yang membawa seruan dakwah ini pasti akan dimusuhi. Jadi musuh itu tidak dicari, tapi ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau para nabi dan para rasul saja mengalaminya alaihi wassalatu wassalam, apalagi orang-orang yang tentu kedudukannya di bawah mereka. Taib. Wa hadzal Qur'anu yahki raddahum fayaqul. Maka inilah Al-Qur'an yang menceritakan tentang penolakan orang-orang musyrik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ajibu an ja'ahum mudhirum minhum wa qala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Mereka merasa heran ketika datang kepada mereka seorang rasul pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Dari kalangan bangsa Arab sendiri bahkan
bangsa Arab nasabnya paling di tengah-tengah, yakni suku Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal dari suku mereka yang paling mulia. Ketika datang seorang rasul pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri, maka orang-orang kafir itu berkata, ini adalah seorang tukang sihir yang selalu berdusta. Padahal mereka sendiri yang mengakui kejujuran dan sifat amanah serta sifat-sifat mulia lainnya yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ya, ini perhatikan ayat ini, bukankah jelas seruan dakwah Nabi alaihi salatu wasallam ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi tauhid, satu sembahan saja. Yang ini diingkari oleh orang-orang musyrik karena mereka mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka yang punya banyak sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini seperti yang ditanyakan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam kepada dua orang temannya di penjara. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ya, apakah rob-rob yang banyak jumlahnya, yang berbeda-beda, yang berbilang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala yang dia itu Maha Esa dan Maha Kuat, Maha Perkasa? Ini pertanyaan yang tidak perlu diragukan lagi jawabannya. Pasti yang satu yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa lebih baik daripada sembahan-sembahan yang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya dan juga tidak bisa mencegah madarat. Baik. Kemudian di ayat yang lain, tadi firman Allah di surat Sad ya. Kemudian di ayat yang lain di surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang penolakan dan pengingkaran ya umat ya ini kaum kafir Quraisy terhadap seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bihi bal hum qaumun tagun. Demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka seorang rasul pun kecuali mereka akan mengatakan untuk menolak seruan dakwah Rasul yang mulia ini bahwa dia adalah seorang tukang sihir atau orang yang gila. Naudzubillahi min dzalik. Ya, atawasaw bih. Apakah mereka saling mewasiatkan untuk memberikan jawaban seperti ini? Kenapa jawabannya sama, penolakannya sama? Bahkan mereka adalah orang-orang yang benar-benar melampaui batas. Jadi ini merupakan sikap penolakan dari semua orang-orang musyrik ketika menghadapi seruan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang padahal seruan tersebut jelas-jelas untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan dan azab yang kekal abadi di akhirat nanti. Hadza mauqifur rusul alaihi wassalam jami'an minad da'wati ila tauhid wa hadza huwa mauqifu aqwamihim al-mukadzibin al-muftarin. Maka inilah sikap para rasul alaihi wassalatu wassalam, bagaimana komitmen mereka berpegang teguh dengan dakwah mengajak manusia kepada tauhid, dan inilah sikap dari kaum-kaum mereka, penolakan dari kaum-kaum mereka yang selalu mendustakan dan mengada-ngadakan kebohongan atas nama para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam tersebut, yakni dengan memberikan gelar-gelar atau ucapan-ucapan yang buruk untuk mereka. Jadi ini semua
Ya, tujuannya untuk menceritakan kepada kita kenapa Al-Quran banyak menyebutkan kisah-kisah seperti ini. Bukankah Al-Quran itu adalah kitab petunjuk, bahkan sebaik-baik petunjuk? Ya, tentu tujuannya untuk mengingatkan kepada kita bahwa orang yang berpegang teguh dengan seruan dakwah para nabi dan para rasul akan menghadapi penentangan seperti ini. Ya, sehingga orang-orang yang ingin selamat dari penentangan manusia atau ingin mencari masa, yang mereka tempuh adalah menghindari dakwah tauhid, menghindari pengingkaran terhadap syirik. Pasti banyak orang yang menyukainya, pasti banyak orang yang akan memujinya. Tapi dakwah yang hak, kalau orang ingin benar-benar menegakkan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ya Rasulullah, inilah dakwaku, inilah jalanku. Aku mengajak manusia ke jalan Allah, ke jalan tauhid, di atas ilmu yang mendalam, basirah, di atas keyakinan ilmu yang mendalam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, wa subhanallah, dan mensucikan Allah dari perbuatan syirik, dari sembahan-sembahan yang disembah selainnya. Dan aku tidak termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Inilah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Ya, oleh karena itu ayat-ayat Al-Quran seperti ini mengisahkan kepada kita kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tentu mereka adalah sebaik-baik teladan dalam dakwah. Ya, untuk mengingatkan kepada kita bahwa permusuhan antara tauhid dan syirik ini akan terus berlangsung. Karena kalau dai-dai yang terbaik mendapatkan penentangan seperti itu, apalagi pengikut mereka yang tentu tidak akan mungkin dakwah para pengikut ini lebih baik dibandingkan dakwah, ya, semangat dan kesabaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, baik. Rabi'an yang keempat, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, sudah ada nih belum? Belum. Ya? Baik. Rabi'an yang keempat, wa fi asrina al-hadir hinama yad'ul muslimu ikhwanahu ilal akhlaqi wasidqi wal amanati la tajidu mu'aridan lahu. Ini yang beliau ingatkan tentang perbedaan dakwah kepada tauhid dan perkara-perkara yang lain. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di zaman kita sekarang ini, kalau kita melihat seorang muslim misalnya mendakwakan kepada saudaranya tentang akhlak yang mulia, kejujuran, sifat amanah. Tentu ini semua adalah akhlak yang mulia yang tentu kita punya kewajiban mengajak semua kaum muslimin kepada akhlak yang mulia. Tidak kita kesampingkan ajakan untuk memiliki kejujuran, memiliki akhlak yang mulia, sifat amanah, selalu berpegang teguh dengan janji, selalu berbuat kebaikan kepada kaum muslimin. Kita ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini bukan untuk mengenyampingkan seruan kepada akhlak yang mulia. Tapi kita lihat apa kata beliau. Kalau ada seorang muslim yang mendakwai saudaranya kepada akhlak, kepada kejujuran dan amanah, kita la tajidu, kamu tidak akan mendapati orang yang menentangnya. Yakni tidak akan ada perlawanan yang keras untuk menjelek-jelekannya, memusuhinya. Fa idza qama yad'u ila at-tauhidil ladzi da'at ilaihi ar-rusulu alaihi wassalam wa huwa du'a Allahi wahdahu
wa adamu du'ai man siwahu minal anbiya'i wal awliya'i alladhina hum ibadullah qaman nasu yu'aridunahu wa yattahimunahu bituhamin kadhibah. Tapi jika orang ini mulai tegak untuk mengajak manusia kepada tauhid, yang itu merupakan seruan dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam, yang tauhid itu adalah berdoa kepada Allah semata-mata, hanya meminta kepadanya. Idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta maka mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolonganlah kepada Allah. Ini langsung mereka mengatakan, wah itu hadisnya Wahabi. Masya Allah, Wahabi punya hadis tersendiri. Ya. Jadi kalau orang sudah mulai menegakkan dakwah seperti ini, berdoa kepada Allah semata-mata dan tidak berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada para nabi atau para wali, karena mereka itu semua adalah hamba-hamba Allah yang butuh pertolongan dan butuh karunia dari Allah. Ketika orang mulai mendakwakan ini, apa yang terjadi? Maka mulailah orang-orang kemudian ya menentang seruan dakwanya dan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, sebagaimana yang mereka berikan gelar-gelar yang buruk untuk para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Setiap orang yang mendakwakan tauhid akan mendapatkan perlakuan seperti ini. Makanya tadi kita katakan, ya, kalau ingin selamat dari celaan, maka orang memilih dakwah untuk meninggalkan dakwah tauhid, tidak mengingkari perbuatan syirik. Pasti ini banyak penggemarnya, banyak yang menyukainya. Ya, seperti yang beliau jelaskan tadi, meskipun ini benar. Yang padahal kalau kita ingin tinjau lebih jauh lagi, ya, sifat amanah dan sifat kejujuran. Bukankah yang paling besar adalah kejujuran dalam akidah kita? Menunaikan amanah yang paling besar adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mentauhidkannya, beribadah kepadanya semata-mata. Ini adalah amanah yang paling besar. Menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya. Baik. Wa yaquluna anhu wahabi, dan mereka akan mulai memberikan gelar kepada orang yang menyerukan dakwah tauhid ini dengan Wahabi, seperti yang sudah pernah kita jelaskan di pembahasan yang lalu. Liyasuddun nasa an da'watihi ya, tujuannya untuk menghalangi manusia dari seruan dakwah tauhid ini. Fa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhidun qala qailuhum hadza ayatun wahabi, hadhihi ayatun wahabiyah. Kemudian kalau dia membawakan dalil satu ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat seruan untuk mentauhidkan Allah, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, beribadalah kepada Allah, janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Atau walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah kepada Allah semata-mata dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kalau orang yang mengajak kepada tauhid membawakan ayat-ayat seperti ini, apa kata mereka? Salah seorang dari mereka akan berkata, ini adalah ayat Wahabi. Jadi ayat-ayat Wahabi mereka sebutkan. Ayat-ayat yang mengajak kepada tauhid, yang melarang dari perbuatan syirik. Nah. Adhan ya? Oh iya, taib. Ya, karena sudah waktu adzan, kita kumandangkan adzan dulu. Setelah itu kita teruskan sedikit insyaallah, sekaligus dengan tanya jawab. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin alaihi salatu wassalam. Allahumma shalli ala innaka ala ibrahim. Wa rabb hadhihi da'wati tammati was salatul qadr. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah hafizakumullah. Kita lanjutkan. Ya. Wa idza ja'ahum hadits wa idza ja'ahum bihaditsin wa idza sta'anta fasta'in billah qala ba'dhum hadza hadisun wahabi. Kemudian kalau orang yang mendakwakan kepada tauhid membawakan hadis yang sahih dari Nabi SAW, kalau kau minta maka mintalah kepada Allah. Jika kau membutuhkan memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Maka sebagian dari mereka akan mengatakan ini adalah hadis Wahabi. Ya, ini gelar-gelar buruk yang mereka berikan, sampai pun yang jelas-jelas itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ya, tentu konsekuensi ucapan ini sangat buruk. Naudzubillah min dzalik. Kalau tujuannya ini adalah untuk menolak Al-Quran, menolak hadis, ya hukumnya bisa kufur. Cuma kita katakan ya mungkin mereka jahil, tidak faham tentang hal ini, atau terpengaruh dengan tokoh-tokoh yang menyampaikan keburukan itu kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Taib. Wa idza wada'al musalli yadaihi ala sadrihi aw harraka usbu'ahu fit tasyahudi kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nasu anhu wahabi. Jika mereka melihat orang yang melaksanakan salat meletakkan kedua tangannya di dadanya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersedekap meletakkan di atas dada, atau orang yang menggerakkan jarinya ketika tasyahud, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih. Ya, maka orang-orang akan mengomentari mengatakan ini adalah Wahabi. Padahal ini adalah yang dilakukan di dalam ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih. Fa asbahal wahabiyyu ramzan lit tauhidil ladzi yad'u ramzan lil muwahhidil ladzi yad'u rabbahu wahdahu. Maka jadilah kalimat Wahabi seperti yang sudah kita bahas juga menjadi simbol untuk
orang-orang yang bertauhid, yang hanya menyembah atau beribadah, yang hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa yattabi'u sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka jadikan gelar untuk orang-orang yang menegakkan tauhid dan selalu mengikuti sunnah, ya. Taib, wal wahabiyyu mansubun lil wahhab wa huwa ismun min asma'illah. Padahal hakikatnya Wahabi itu adalah nisbat kepada Allah Al-Wahhab. Nama Allah Azza wa Jalla Al-Wahhab, yang maha pemberi anugerah, yang maha memberikan karunia kepada hamba-hambanya. Alladzi wahaba lahu tauhid, yaitu dia adalah termasuk nama dari nama-nama Allah yang maha indah, yang dialah yang menganugerahkan kepada hambanya tauhid. Wa huwa akbaru nikmatin minallahi alal muwahhidin, yang tauhid ini merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menegakkan tauhid. Jadi ini celaan yang hakikatnya justru merupakan pujian ya, dan menyebutkan tentang karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang menegakkan tauhid ini. Taib. Kemudian di poin yang kelima dan keenam, di sini Syekh rahimahullah taala mengingatkan atau menasihatkan kepada kaum muslimin ya, utamanya kepada para dai tauhid, orang-orang yang bersabar insyaallah berpegang teguh dengan tauhid. Kata beliau, ala du'ati tauhidi an yasbiru wa yata'assau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala lahu rabbuhu wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Maka bagi orang-orang yang mendakwakan tauhid, ya, berpegang teguh dengan dakwah tauhid, hendaknya mereka bersabar. Karena mereka mengikuti dan mencontoh hamba-hamba Allah yang terbaik dalam menegakkan dakwah ini, yaitu para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan hendaknya mereka mengambil uswah, teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman kepada beliau, wasbir, bersabarlah atas ucapan yang mereka katakan itu, dan hijrailah mereka dengan hijrah yang indah. Tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Kemudian dalam ayat lain, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura. Maka bersabarlah ketika menghadapi hukum-hukum ketentuan dari Rabbmu, dan janganlah kamu mengikuti di antara mereka orang-orang yang berdosa atau orang-orang yang kufur. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Rasulullah sebagaimana bersabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul alaihi wassalatu wassalam. yakni inilah sebaik-baik teladan bagi kita semua, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sadisan yang terakhir, yang keenam, di sini Syekh menasihatkan alal muslimina an yakbalu dakwah tauhid. Wajib bagi kaum muslimin untuk menerima dakwah tauhid, seruan dakwah tauhid. Wa yuhibbu du'atahu, dan wajib mereka mencintai dai-dai yang menyeru kepada tauhid. Yang tentu paling utama di antara mereka adalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam yang menegakkan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Lianna tauhida da'watur rusuli ammatan wa da'watu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid adalah seruan dakwah para rasul secara umum keseluruhannya, dan juga dakwah nabi kita, rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ahabba rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba da'wat at-tauhid, wa man abghadha at-tauhida faqad abghadha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan mencintai dakwah tauhid, pasti dia mencintai dakwah tauhid. Dan barang siapa yang membenci tauhid, berarti dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan nasihat kepada kaum muslimin
dengan jelasnya dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keagungan dakwah tauhid ini, hendaknya kita berpegang teguh dan mengikuti petunjuk yang agung ini. Barakallahu fikum. Taib, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua, menjadikan kita semakin yakin untuk berpegang teguh dengan manhaj para nabi dan para rasul dalam berdakwah, manhaj para ulama ahlus sunnah wal jamaah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kita jawab beberapa pertanyaan yang sampai. Mohon doa dan tipsnya saat ini ibu saya usianya 40 tahun dan belum pernah umroh sama sekali dan mempunyai penyakit. Saya tidak sebutkan ya. Dan sedangkan mempunyai pedagang kecil-kecilan dan saya berusaha ya. Ala kulli hal, kalau ada penyakit seperti ini kemudian juga belum mampu, kita tahu ya, namanya umroh memang menurut pendapat yang terkuat itu adalah kewajiban, tapi tetap kewajibannya harus sesuai dengan kemampuan. Yang paling penting dia berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk selalu berpegang teguh dengan agamanya. Ya, dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam agamanya maupun secara umum menjalankan agama ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi itu bukanlah merupakan celaan karena kondisi dan ketidakmampuan. Seseorang yang mendakwakan tauhid kepada orang-orang awam di suatu masjid umum. Lalu di situ juga ada pendakwah yang mendakwakan apa ini? Yang mendakwakan apa ini? Kesyirikan. Kurang jelas ini. Antum bisa baca coba. Ada yang bisa baca? Ini agak samar tanu baca. Kurang jelas. Coba antum sebutkan. Ya, terus baca. Ya. Jadi ada seorang yang mendakwakan tauhid kepada orang-orang umum di suatu masjid umum, lalu di situ juga ada pendakwa yang mendakwakan kesesatan dan dia pun menghalangi jamaah untuk mendengarkan dakwah terhadap tauhid. Kemudian dia sering mengajak berdebat kepada pendakwa tauhid tersebut. Apakah perdebatan boleh dalam keadaan semacam ini? Ya, yang dinasihatkan oleh para ulama kita ketika kita menghadapi atau berada di lingkungan orang awam, apalagi diberi kesempatan untuk menyampaikan dakwah, sampaikan dakwah kita. Tidak perlu kita hiraukan orang-orang yang mengganggu. Kalau dia mengajak kepada orang kesesatan, kita cukup terangkan tauhid, bacakan dalil, ya, sampaikan kebenaran, sampaikan dengan dalil. Insya Allah orang-orang yang terbuka hatinya
dan Allah kehendaki kebaikan baginya, akan menerima seruan dakwah tersebut. Ya, kata sebagian dari para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala berkata, alki kalimataka wamshi. Sampaikan kalimatmu kemudian pergi. Tidak usah hiraukan orang-orang yang menentang apalagi mengajak berdebat, karena dia ingin mencari-cari celah agar mendapat kesempatan untuk ya melakukan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya, sampaikan kebenaran. Insya Allah orang-orang yang mendakwakan tauhid banyak dalilnya, banyak argumentasinya. Dan secara umum kaum muslimin akan mencintai ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kondisi seperti ini, ya, itu dominannya tidak dibutuhkan untuk perdebatan karena hanya akan menimbulkan masalah yang apalagi kita sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan kajian yang dengan itu kita bisa menyampaikan dakwah tauhid kepada orang-orang awam tersebut. Ya, pertanyaan yang terakhir di sini, dakwah salaf ini sering dianggap dakwah Wahabi yang menggulingkan kekhalifaan di Mekah dahulu dan dianggap berbeda dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Benarkah seperti itu? Jawabannya tidak benar. Sejarah tidak menunjukkan demikian. Justru yang ditegakkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bersama dengan pemerintah Arab Saudi saat itu adalah menegakkan dakwah tauhid. Yang terbukti sampai sekarang kita lihat hasilnya, justru buku-buku dan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan di sana. Dari semua madhab, ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan dan diajarkan untuk selalu berpegang teguh dengan dalil yang sahih. Ini adalah tuduhan dari orang-orang yang sama seperti tuduhan terhadap orang-orang yang menggelari dakwah ini dengan dakwah Wahabi. Kemudian yang berhubungan dengan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, lihatlah akidah para ulama ini diajarkan di negeri Arab Saudi. Ya, kitab Usul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Al-Muzani yang ditulis oleh muridnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian kitab Aqidah Tahawiyah dari madhab Imam Abu Hanifah, kemudian Muqaddimah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dari madhab Imam Malik, semua diajarkan. Menunjukkan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Ya, kalau mereka memang mengatakan mereka Ahlus Sunnah, buktikan mana ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terdahulu yang mendukung keyakinan atau pemahaman yang mereka pahami tersebut. Nah, benarkah Wahabi dahulu itu pemberontak? Ini juga sama tuduhan yang tidak benar. Tuduhan yang mengada-ngada dan tidak ada buktinya. Karena buktinya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu sampai sekarang, para ulama yang ada di Arab Saudi sangat menentang yang namanya pemberontakan, ketidaktaatan kepada pemerintah. Bahkan mereka mengatakan yang namanya al-mudhaharah, ya, demonstrasi itu adalah bawabatun ilal khuruj, pintu gerbang untuk memberontak kepada pemerintah. Sama sekali ini semua tidak terbukti dan merupakan tuduhan yang dusta yang tidak ada bukti kebenarannya. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini kajian kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang